Selamat malam semuanya. Ya, ini FTG edisi 4 Agustus 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Yev Talk edisi terakhir, edisi 2 Agustus. Oke, ada ya sekitar 7 atau 8 ide yang masuk di kolom komentar. Itulah yang akan kita bahas di After malam ini. Silakan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di After selanjutnya, tulis di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas. Silakan berkonsultasi, silakan berikan keterangan apa yang Anda ingin tanyakan terkait saham. Kita bisa bahas di After selanjutnya. Oke. Sebelum saya mulai, saya ingin menginformasikan untuk promo special offer untuk peer dan peers. Untuk paket 12 bulan sudah sold out sejak kemarin ya. Nah, tersisa untuk paket bundling nih, beberapa paket masih tersisa. Peer 1 member ya, 2 member jadinya. Kemudian ini masih tersisa 2 member untuk peers. Silahkan Anda pelajari, silahkan Anda tentukan kalau Anda berminat, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan ya. Jangan sampai Anda membeli karena harganya lagi murah atau lagi diskon ya. Pastikan memang Anda membutuhkan ya panduan dari Jeff Advisor. Oke. Malam ini ya berakhirnya mungkin jam 12 nanti, tapi akan direspon besok pagi. Jadi kalau Anda mungkin daftar, admin mungkin baru akan membalas besok pagi jam 7, tapi yang jelas sampai dengan jam 12 malam ini penutupan pendaftaran. Baik, kita lanjutkan ke IHSG seperti biasa hari Minggu. Mungkin Anda sudah membaca apa yang kami sampaikan di Stock Call edisi hari Minggu tadi sore, sudah dipublikasikan di website ya. Jadi selama minggu kedua bulan Juli ya, sampai dengan terakhir di akhir bulan Juli kemarin kita sudah menyampaikan potensi adalah wave kedua, dan dalam wave kedua ini akan berjalan sampai dengan kuartal 3 akhir bulan September maksimal ya itu ya. Bisa aja dipercepat tergantung nanti sentimennya seperti apa. Yang jelas saat ini kita harus mempersiapkan itu ya, karena kalau kita nanti terjadi yang lebih dari skenario itu artinya turun lebih dalam, kita bisa lebih siap ya. Jadi Anda silahkan baca ya, ada pembahasannya di website, dan juga ini adalah saham yang tentu saja setiap minggu tentu saja ada stock call untuk private trading room ya. Potensinya 17 sampai dengan 28% ya untuk swing jangka pendek dengan risk 5% tentu saja. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Terima kasih panduan Pak Yev, saya sudah jual Telkom bersih di 4 ribuan sesuai arahan. Sekarang saya minta pandangan Pak Yev terakhir, TSPC sudah dijual di layanan peer, apakah ada potensi turun lagi? Saya masih hold sekitar 5%. Kami menjual, melakukan distribusi itu kan secara bertahap ya. Jika saham tersebut memang sudah mengalami kenaikan ke target yang kita sudah pasang, kita sudah tetapkan di awal, karena kan target itu kan sudah ditetapkan di awal ya, baik itu target fundamental dan juga target technical atau capital gain yang kita harapkan, berapa sih target profitnya gitu ya, itu sudah ditentukan. Jika sebuah saham itu mencapai target profit ya, meskipun saham tersebut kinerjanya sesuai dengan apa yang kita proyeksikan ya, kita akan realisasikan profit itu, mungkin sebagian dan sebagainya. Kita akan cek bagaimana TSPC. Jadi TSPC ini saham baru beberapa, mungkin belum ada setahun ya kita akumulasi di peer seperti ini ya. Jadi kalau Anda member peer, Anda akan mendapatkan stock picks, dan mungkin per hari Senin besok Anda akan lebih dipermudah lagi di website. Jadi peer nanti akan 100% di website, jadi Anda tinggal klik tahu informasinya lebih detail gitu ya. Jadi peer akan mengikuti apa yang sudah dilakukan di Bulls Hunter yang sudah mengadopsi 100% di website kami yefadvisor.com. Di situ akan membuat informasinya jadi lebih tersentralisasi. Anda bisa lihat akumulasinya apa, seperti apa plannya ya. Kita akan coba lihat plan dari Temposcan ini 10 Desember 2023, artinya mungkin baru sekitar 8 bulan ya, berarti ya masih 8 atau 9 bulan belum ada ya. Kita akan lihat seperti apa plannya waktu kita beli.
Saham ini cukup lama ya naiknya, relatif lama karena beberapa bulan dia konsolidasi. Tapi yang jelas kita perlu edukasi ya, kalau kita melakukan investasi itu kita harus bisa mengkalkulasi saham ini akan seperti apa beberapa waktu ke depan ya. Kalau kita investasi ya jangka panjang ya, baik itu dari fundamentalnya ataupun harga sahamnya. Itu seperti yang sudah ya sejak 2019 kita lakukan seperti itu. Jadi kalau kita invest, kita akan memproyeksikan bagaimana revenue-nya, bagaimana margin-nya, bagaimana profitabilitasnya, bagaimana dia punya harga saham gitu ya. Itu sudah harus dilakukan sebelum dibeli ya. Nah seperti ini ya, ini contohnya. Temposcan kita masuk di 10 Desember 2023 ya, dengan kondisi seperti ini waktu itu ya. Nah tentu saja ini ada proyeksinya, jadi kita proyeksikan sampai dengan 2025 dan kebetulan di 2024 kuartal berapa ini, kuartal 3 ya, sekarang kuartal 3 jalan sudah mencapai target yang kita ekspektasikan ya. Kita akumulasi di 1.700. Saham ini nggak langsung naik ya, karena kemarin beberapa waktu yang lalu kita dikomplain saham apa ini nggak bergerak sama sekali gitu ya. Dalam berinvestasi tentu saja kita perlu menunggu dan bersabar ya. Kalau kamu nggak sabar, kamu orangnya sukanya beli kemudian naik, jangan join peer ataupun peers, joinlah private trading room ya. Dalam beberapa hari Anda akan tahu Anda harus jual profit atau rugi ya. Tetapi kalau di investing ya, jangan seperti itu pola pikirnya ya. Kita harus berpola pikir jangka panjang. Kita selama saham ini masih on track sesuai dengan proyeksi kita, ya kita harus kuat untuk menahan saham ini ya. Gitu, jangan jadi orang lemah gitu ya, gampang baca berita, gampang terpengaruh, terprovokasi, ada di forum bicara seperti ini seperti itu, terpengaruh ya. Kita harus patuh dengan aturan yang ada di peer, yaitu mematuhi stock picks ya. Kalau misalkan ada perubahan ya, misalkan kinerjanya tidak sesuai, pasti akan ada revisi dan ada instruksi. Itu sudah pasti ya, dan itu akan dilaporkan, mau untung mau rugi nggak ada nggak yang dilaporkan, semua dilaporkan. Seperti yang sudah Anda tahu di kinerja kami, ada yang merah, ada yang hijau ya gitu ya. Seperti ini ya. Jadi kalau kita investasi ini untuk edukasi, jangan terlalu wah kinerjanya lagi bagus gitu ya. Belum tentu ini akan bagus selanjutnya. Kita harus bisa memproyeksikan dan mengkalkulasi itu ya. Nah ini sekarang ini harga sudah di 2.450, baru naik kemarin, kita juga cukup kaget. Wah hampir saja ini saham ini terlalu lama konsolidasinya ya. Bayangkan kita beli ya di tanggal Desember ya. Desember itu dia konsolidasi juga, kemudian sempat naik ya ke 2.100. Kita sudah seneng sebenarnya. Wah Januari 1 bulan kita investasi, kita sudah dapat floating profit, tetapi kita tidak jual karena memang plan kita adalah jangka panjang. Jadi kalau ada, Pak sahamnya sudah naik nih, gimana, mau dijual atau tidak, nanti pasti ada instruksinya. Kalau sudah dijual ya berarti kita sudah cukup merealisasikan profitnya, meskipun nanti sebagian. Nah ini baru naik, ini ingat ya, plannya jangka panjang ya, kita nggak plan jangka pendek ya kalau peer. Jadi jangan berharap Anda beli, Anda akumulasi misalkan hari ini, kemudian Anda berharap besok atau minggu depan Anda bisa profit di situ ya gitu. Jadi kita juga ada berdividen ya di saham TSPC ini. Jadi sekarang ini kita jual karena memang sudah mencapai target yang kita harapkan, ekspektasikan. Jadi kalau Anda punya 5%, kalau itu alokasinya adalah maksimal 10 PV ya, Anda bisa merealisasikan 50% dari situ. 50% dari total alokasi yang sudah Anda belikan. Ya saya nggak tahu itu sisa 5% atau Anda beli 10% sesuai dengan rekomendasi. Ya. Gitu. Sekarang ini sudah floating 40% ya kalau tidak salah. Average kita di 1.700 ya. Jadi kita baru masuk Desember ya. Itu sudah kemarin sempat 40% kita jual sebagian, tapi ya karena kita masih berekspektasi saham ini bisa naik ke 2.800 sesuai dengan proyeksi kita sampai dengan 2025. Nanti ada update-nya saja bagaimana, apakah kita upgrade atau downgrade dari sisi pertumbuhan ataupun profitabilitasnya ya. Jadi yang jelas di sini adalah Anda harus melihat stock picks. Jadi sebelum Anda ikut akumulasi, Anda sudah tahu ini akan keberapa dan bagaimana perhitungannya ya. Jadi jangan asal ikut aja, Anda harus baca ya. Kalau nggak mau baca jangan ikut peer ya gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi pelajaran kalau kita invest kemudian sahamnya flat,
beberapa bulan, ya Anda harus sabar gitu loh ya. Jangan jadi bosenan gitu, karena investasi itu adalah ilmu sabar juga, harus ada kesabaran dan kita harus patuh gitu dengan aturan jangka panjang ya gitu. Oke. Ini sedikit edukasi ya untuk Anda yang ingin join peer. Saya nggak mau ada member join gara-gara cuma diskon doang karena harganya murah, tetapi mereka tidak bermental investor ya, investor abal-abal ya, pengennya jangka pendek. Nah itu nggak masuk di situ ya. Jadi kalau Anda peer ataupun peers, Anda sudah tertanam di dalam kepala Anda, saya ingin invest jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Oke gitu. Oke, ada dua ini tadi TSPC saya baca ya. Mohon analisa saham TSPC Pak, apakah masih potensi naik Pak? Jika entry saat ini risknya berapa? Sudah terlalu tinggi kalau Anda mau masuk. Mungkin secara teknikal, karena ini nggak ada penjelasan ya, saya akan bilang ini trading. Risknya kalau dia balik ke EMA 60, karena EMA 60-nya cukup lekat dengan harga sahamnya ini, dia bisa balik ke EMA 60 lagi ya. Jadi itulah risknya ya. Risk yang bisa Anda lihat itu mungkin sekitar 16% sampai dengan 15% dengan seiring berjalannya waktu dia akan ngikutin naik ya EMA ini. Tapi yang jelas risknya adalah EMA ya. Kalau Anda melihat di sini EMA-nya cukup valid ya gitu. Jadi kurang lebih dia akan turun ke EMA lagi setelah dia spike, nanti akan menyesuaikan, dia akan konsolidasi lagi di EMA seperti itu ya. Kalau misalkan Anda mau masuk TSPC sekarang ini, menurut saya mengacu pada aturan di private trading room di mana loss tidak boleh lebih dari 5%, ya ini sudah terlalu tinggi ya. Potensi naik masih ada sesuai dengan ini, tapi ya kita berekspektasi itu sampai dengan 2025. Anda sabar atau tidak gitu ya. Kalau trading kan 20 hari doang ya harusnya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Mau analisa saham GJTL untuk swing Pak. Terima kasih. Naik juga ya ini ya. Juga ini saham yang kita akumulasi di Busanter juga ya. Ini uptrend cukup bagus ya. Kalau kita bicara uptrend saham ini dalam jangka pendek ataupun jangka menengah ya, dia saat ini sedang dalam proses uptrend jangka panjang dan mungkin akan ke 1400. Tapi kita akan bicara swing target ya, sesuai dengan pertanyaan. Untuk saat ini dia sedang menguji resistance ya. Jika breakout ya, potensinya adalah dia ke sini, rounding ya, rounding bottom ya. Ini berarti ke 1390. Jadi kalau swingnya sekarang dari harga sekarang itu sekitar berapa persen gitu ya? 12 sampai dengan 21% ya gitu. Dan mungkin nanti setelah itu akan koreksi lagi ya gitu. Oke, sudah saya jawab TSPC nya. Tolong bahas NCKL teknikal sama fundamentalnya. Oke, jangka panjang berarti ya. Oke. Saat ini NCKL secara tren dia konsolidasi turun ya, konsolidasi turun dengan pembentukan lower high. Artinya kalau kita mau swing trade, kita hanya berekspektasi masih di dalam skenario yang berjalan ya. Gitu. Nah, sekarang ini kan begini nih kecenderungannya ya. Nah, kebetulan saat ini berada di resist EMA 60 dan juga resist downtrend line minor ya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah menunggu konfirmasi di 955. Jika breakout dia berpotensi untuk naik ke 1020 yang mana itu masih di dalam tren turun ya. Atau jika dia melanjutkan turun atau swing turun yang ini kan belum di breakout, belum dipatahkan ya, berarti Anda masih bisa melihat saham ini turun kembali setidak-tidaknya di 0,7 sampai dengan support yang terakhir 0,7, ada shadow di sini ya di 830. Jadi ada dua skenario yang Anda harus tunggu ya, breakout ataupun dia tuh lanjut turun ke bawah sini ya, supaya potensi upside-nya lebih menarik ya gitu. Untuk fundamental ya, oh ya ini investasi, maaf ya. Fundamental ini sudah beberapa kali kita bahas ya, ini bagus ya, secara pertumbuhan bagus. Emang ini saham baru IPO di 2023 April, artinya yang kita bisa jadikan penilaian adalah kuartal 3, 4, dan 1. Nggak tahu kuartal 2 udah ya. Pertumbuhannya ini masih berlanjut sampai dengan sekarang, saya rasa ya pertumbuhan yang baik ya. Kemudian secara margin juga cukup tebal
ya gitu. Jadi ya secara fundamental layak, tapi secara teknikal dia masih dalam konsolidasi turun seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi kalau Anda memang plan jangka panjang, Anda masih bisa mungkin mengakumulasi di harga yang lebih rendah ataupun sambil menunggu dia konfirmasi reversal. Itu ya. Lanjut ya. Smil untuk invest, SMIL. Oke. Wah, sudah naik ya sepertinya. Nggak tahu ya apakah kenaikan ini sudah merefleksikan atau belum gitu ya. Karena sekali lagi ya, ketika kita berinvestasi, kita melihat fundamental itu belum terefleksi di harga sahamnya. Ya. Gitu. Jadi kita bisa mendapatkan profit dari situ. Ketika harga sahamnya sudah naik terlalu tinggi, ya, dari fundamentalnya, walaupun fundamentalnya mungkin tumbuh, profitnya bagus dan sebagainya, tetap ada risikonya. Nanti ada penurunan harga sahamnya ke harga yang mungkin dianggap wajar oleh market, ya. Nah, ini saham baru juga, baru IPO Mei 2023, artinya kita bisa melihat kuartal 3412 ya, 2024. Nah, ini sudah dirilis kuartal 3, kuartal 4 dan kuartal 1. Kalau kita lihat sepintas ini tumbuh dan marginnya harusnya cukup dan memenuhi syarat ya. Walaupun kuartal 3 2023 kemarin bisa dikatakan menurun secara kuartalan, tapi ini sangat sedikit ya, masih datanya masih sangat terbatas, tapi setidak-tidaknya dia sudah membuktikan setelah IPO. Makanya kita kalau invest itu nggak pernah saham yang baru IPO ya, kita harus melakukan konfirmasi setelah IPO dia akan seperti apa. Jadi kita tidak pernah. Jadi ini juga bagi Anda yang ingin join peer dan peer, jangan berharap rekomendasi saham IPO gitu ya. Ataupun Anda berkonsultasi terkait saham IPO, nggak bisa. Mohon maaf, udah saya bilang nggak bisa gitu ya. Jadi kita nggak mampu udah gitu ya. Dibilang tidak pintar nggak apa-apa, tapi lebih baik kita tidak bicara apa yang kita tidak mampu ya. Jadi kita kalau investasi kita perlu melihat data supaya kita bisa melakukan proyeksi ke depan. Kalau data sebelum IPO dilaporkan di prospektus, kita belum tahu itu benar atau tidak. Ya kita berpikir positif itu benar, tetapi banyak kejadian-kejadian IPO setelah IPO fundamentalnya jadi seperti jauh dari prospektus, ya jauh dari apa yang disampaikan. Nah sehingga terjadilah risiko yang tidak terkalkulasi. Karena kita investasi risk harus terkalkulasi baik dari fundamentalnya terutama ya dan juga teknikalnya gitu. Jadi kita nggak asal-asal ikut IPO kita beli, nggak mungkin ya, tidak mungkin karena tidak ada data yang kita bisa hitung ya gitu loh. Karena ini kita selalu berhitung ya, selalu mengkalkulasi ya, harus ada datanya di sistem kita, nggak mungkin bisa baca gitu ya. Nah ini baru IPO di Mei ya. Kalau kita lihat dari pertumbuhannya tadi seperti yang saya bilang, ini tumbuh ya, meskipun datanya masih sangat sedikit, tapi sudah bisa setidaknya memberikan gambaran ke kita. Dan dengan harga saham yang sudah mengalami kenaikan sejak IPO itu sudah naik ratusan persen, saya nggak berani merekomendasikan saham ini. Ya, pertama dia baru IPO, kedua dia sudah naik terlalu signifikan sehingga risknya ya bisa sangat maksimal gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari teknikalnya aja, ya, misalkan dia mengulang pola ini, dia bisa koreksi dulu membentuk wave turun sesignifikan ini, dia bisa balik, ya. Itu meskipun ini jangka pendek, mungkin dia masih ada kenaikan ya, tidaknya di 300-an ini, 320 mungkin dia masih lanjut uptrend. Tapi kalau mau Anda invest, risikonya sudah cukup tinggi buat saya seperti itu. Ya, jadi kalau Anda, nggak apa-apa risiko, ambil gitu ya, silahkan. Tapi fundamentalnya sudah terkonfirmasi dari tumbuh, tapi masih sedikit datanya. Ingat ya, data itu sangat penting untuk kita bisa menjadi landasan investasi. Jadi jangan sampai kita cuma ikut-ikut saham yang lagi naik, kita beli gitu ya. Kita harus tahu ini sudah terlalu tinggi atau tidak, atau masih bisa untuk naik lebih tinggi lagi gitu. Oke.
Lanjut. Malam Pak, mau analisa CLPI apakah lebih cocok untuk invest atau untuk trading? Kalau trading berapa target entry ideal, TP dan cut loss-nya? Ya. Jadi gini loh, ya kalau Anda mau trading ya trading, kalau Anda mau invest gitu ya. Kalau plannya seperti itu, konsultasikan saya mau trading saham ini, kira-kira layak atau tidak. Saya mau invest saham ini, kira-kira layak atau tidak gitu. Jadi saya khawatir kita bahas, oh ini untuk invest bagus, untuk trading juga bagus. Nanti Anda beli, kemudian sahamnya turun, ya, jadi invest. Nah, jadi plannya jadi bisa berubah, bisa jadi tidak konsisten, ya, gitu. Jadi kalau Anda melihat sebuah saham ini, Anda ini investor, ya udah investasi. Atau Anda misalkan trader, ya udah lihatnya untuk trading, gitu. Kebanyakan sejak saya ada YF Advisor, ya, kebanyakan orang nyangkut gara-gara itu. Awalnya trading, karena sahamnya turun, nggak mau cut loss, jadinya investasi. Berabe, ya, gitu. Buat invest dulu aja ya, kita lihat ini layak atau tidak gitu ya. Nah, ini dari sisi pertumbuhan, mohon maaf ya, ini tidak tumbuh. Kami nilai pertumbuhannya ini tidak bagus ya. Ya, sejak 2020 ya. Relatif tidak stabil, Anda lihat dari atas sampai bawah ya. Itu secara margin ya, di bawah 5% ya. Dan ya ini kurang buat kami ya, kurang menarik. Masih banyak yang lain kalau untuk invest ya. Oke. Tuh, dan ini baru turun ya, mungkin saja secara teknikal ini juga potensi konsolidasi seperti ini ya, kita lihat nanti seperti apa. Yang jelas untuk invest ada opsi yang lain yang lebih menarik. Target swing BTN, oke, simple sekali. Oke, kita akan bicara target swing BTN. Sekarang BTN ini ya melanjutkan tren naik yang warna hijau ini. Sebenarnya ini tren menyempit ya, tren menyempit, konsolidasi menyempit, berarti target kita ya nggak akan lebih dari ini ya, sementara ini seperti itu. Kita akan lihat apakah cukup untuk trading kan atau tidak. Target swing yang terdekat sudah tercapai di 13.50, target selanjutnya di 13.90 sampai dengan 14.40 itu ya. Oke. Malah banyak target kenaikan BFIN sampai berapa, apakah sekarang sudah ketinggalan untuk masuk swing? BFI ya ini baru swing kemarin ya, bisa mungkin ini secara teknikal, tapi cukup atau tidak itu ya. Risk yang jelas ini adalah 11% ya, swing minggu lalu ya, ini baru swing beberapa kali dan dia menguji dia punya resisten 950 ini. Jadi mungkin kalau kita akan bicara swing lanjutan, kita akan melihat konfirmasi dari breakoutnya dari 955 ini, sehingga upside-nya kita bisa extend ke 1010 ya, sampai dengan 1120 ya gitu. Jadi saran saya tunggu konfirmasi breakout dulu di atas 955 atau 960. Dengan stop loss Anda bisa proteksi seketat mungkin di 930 atau 25 ya gitu. Lanjut, mau analisa untuk ISAT Indosat jangka pendek akan kemana? Di Bulls Hunter ada distribusi kemarin ya, berarti kita akan bicara tren, karena bicara Bulls Hunter trennya seperti ini ya. Kita setelah jual saham ini kebetulan turun ya, tetapi memang trennya ini belum berubah, artinya mungkin ya kita bisa tunggu instruksinya di sana apakah mereka akan melakukan buyback atau tidak ya. Yang jelas tren itu ya ada tren akselerasi dan tren perlambatan ya. Di manakah keberadaan ISAT saat ini? Apakah dia sedang akselerasi atau dia sedang melambat trennya? Yang mana kalau dia melambat, dia punya karakteristik konsolidasi ya. Dan konsolidasi itu akan dihindari. Beberapa waktu yang lalu kita jual tuh ada Aru Mineral, cuma profit 4% 5% kita buang. Kenapa? Karena konsolidasi turun ya. Tren naiknya ini berubah menjadi konsolidasi. Nah, kita harus
segera eksekusi, segera antisipasi itu, ya. Nah, di periode sayangnya memang Bus Hunter baru rilis bulan Juni kemarin dan alhamdulillah kinerjanya sangat bagus sekali, sesuai di atas ekspektasi bahkan. Nah, momentum akselerasi ini terjadi di bulan April, ya. Dan kita baru masuk kemarin ketika dia koreksi di bulan Juni ya, Juni-Juli ketika Bus Hunter rilis. Nah, sekarang ini setelah kita beli dia langsung naik ke 12 ribuan dan kemarin kita jual ya. Nah, sayangnya saham ini kemudian rejection di 12 ribuan ini, artinya ada potensi dia akan mengulang konsolidasi. Ya, seperti ini. Masih uptrend tetapi dia akan proses seperti ini dulu. Ya. Gitu. Apakah ini akan menjadi sebuah reversal atau tidak? Ya, itu semua bisa terjadi. Makanya kemarin ada beberapa konsultasi saya baca, ini apakah akan diakumulasi lagi atau tidak? Pasti tidak mungkin tidak akan ada informasi. Jika tidak ada akumulasi lagi atau reakumulasi lagi, artinya tim di Bulls Hunter membaca saham ini sedang proses perlambatan. Ya, tren itu ada akselerasi dan perlambatan. Ya, ketika dia melambat, ya, ada potensi dia akan flat dan mungkin potensi naik masih ada tetapi ya terbatas gitu dalam jangka pendek, jangka menengah, ya. Nah, ini mungkin akan turun sampai dengan 9.600 ya, 9.500. Ini adalah mungkin average-nya di Bulls Hunter ya, nggak tahu berapa, saya juga nggak apal ya, Anda bisa cek ya. Mungkin ini bisa turun sampai dengan bahkan ke 8.800 ya, sehingga akselerasi ini sudah jelas dipatahkan ya. Dan mungkin loh ya, Bulls Hunter akan melakukan reakumulasi itu di target perlambatannya, yaitu di 93 sampai dengan 8.700, sehingga nanti ketika dia melanjutkan uptrend, kita average-nya sangat rendah terhadap tren. Risk-nya terhadap tren sangat ROT namanya, ya, gitu. Oke. Baik, sudah saya jawab semua ya apa yang ada di kolom komentar. Semoga terjawab apa yang ada di kolom komentar, dan mungkin apabila ada yang kurang jelas atau kurang puas jawaban saya yang sangat terbatas ini karena hanya mengacu pada TradingView, Anda bisa tanya ke advisor di chat konsultasi. Anda bisa tanya, konsultasikan apa yang Anda ingin konsultasikan ya, dan saya harapkan itu dimaksimalkan supaya tidak ada miskomunikasi. Misalkan seperti case di Temposcan dibilang saham ini flat konsolidasi, Anda harus konsultasi apakah ini layak di hold, ya di hold ya, Anda konsultasikan. Jangan sampai Anda putus asa, Anda jual kemudian sahamnya naik, Anda kecewa, Anda waduh hilang barang dan sebagainya gitu ya. Karena ingat ya, kalau kita berkonsultasi itu kita bisa bertukar pikiran, kita menjadi tercerahkan, menjadi lebih terukur ya, kita lebih menyampingkan kita punya feeling ya, kita harus berdasarkan data ya, karena kebanyakan orang itu feelingmologi ya, feeling saya seperti ini, feeling saya seperti itu. Nah, ini yang tidak bisa kita kalkulasi secara risk ya. Ya, pastikan kalau kita melakukan investasi ataupun trading itu kita sudah bisa mengkalkulasi itu, baik itu profit dan juga risknya. Ini pesan saya, dan itu ya harus selalu dilakukan, tidak boleh tidak ya. Jangan sampai Anda kemarin kilap beli ini gitu tanpa berpikir, tanpa melakukan analisa, waduh repot. Apalagi posisinya nyangkut, kalau profit ya beruntung ya gitu. Tapi ya sebaik-baiknya apapun transaksinya, mau itu profit atau loss, pastikan itu hasil dari kalkulasi supaya ada proses belajar, ada proses pembentukan di dalam otak kita, kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang terukur, itu berulang-ulang, ada repetisi di situ, sehingga akan membentuk diri kita dengan market itu yang jangka panjang ya. Meskipun kita trader ya, kebiasaan-kebiasaan itu yang berulang-ulang itu akan membuat kita menjadi terbiasa
ya. Tidak gampang gatel tangan ini buat pencet-pencet buy sell seperti itu. Tapi memang buy itu ada dasarnya, sell juga ada dasarnya, tidak filmologi gitu ya. Ini pesan saya karena setiap hari Sabtu dan Minggu saya selalu membaca konsultasi baik itu yang konsultasi yang benar ataupun tidak, selalu saya baca semua ya, supaya kita juga dapat masukan juga, oh member ini seperti ini, member itu seperti ini, jadi kita bisa melakukan improvisasi di layanan kami ya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ini promonya untuk malam ini terakhir ya. Jadi kalau Anda mau bundling ya mungkin kalau Anda tidak punya waktu, saya sarankan ikut yang Bulls Hunter ya. Kinerjanya ya cukup sangat memuaskan saya ya, terutama untuk beberapa bulan ini ternyata bisa sangat jauh sekali di luar hasil backtest yang saya sudah lakukan sejak 2019. Ingat ya, sistem yang kita pakai ini sudah di backtest bertahun-tahun ya, sebelum kita jadikan produk layanan ya. Kita sudah siapkan profil-profil seperti apa yang cocok dengan layanan ini dan sebagainya, itu sudah kita masukkan ke dalam situ sejak beberapa tahun, sejak 2019 ya Bulls Hunter ini. Dan ya tentu saja peer dan peers itu sudah kita uji sejak 2018 dan 19 gitu ya, sudah Anda bisa lihat kinerjanya. Tapi kalau Anda sekiranya Anda memang investor yang tidak memiliki banyak waktu, saya merekomendasikan Bulls Hunter ya kalau Anda masih mau ngambil bundling. Untuk private trading room ini hanya untuk Anda yang mungkin ya cocok hanya untuk yang bisa full time, karena mungkin jam 9 Anda direkomendasikan beli, kemudian tiba-tiba jam setengah 11 harus dijual dan sebagainya, sehingga harus menuntut Anda untuk memiliki waktu yang memang harus siap dengan apapun yang terjadi dengan market ya. Oke, itu saja supaya tidak ada kemubaziran dalam mengambil layanan ya. Jadi pastikan Anda memang membutuhkannya dan Anda memang siap mengikutinya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi, memberikan ide dan mendukung kami dengan klik like dan subscribe. Selamat malam dan selamat beristirahat.